Nah, ekualisasi ini topik yang paling penting, teman-teman. Kenapa? Yang saya sampaikan, ketika kita sudah melakukan rekonsiliasi, ya, jangan lupa teman-teman, penyebab selisih itu kenapa? Karena tidak dilakukan yang namanya ekualisasi. Ekualisasi bahasa Indonesianya, ya, kalau bahasa Inggrisnya equal, berarti kan sama. Ekualisasi berarti sebuah proses pencocokkan saldo. Nah, contoh terkait dengan apa? Kita bandingkan antara PPh Badan dengan DPP PPN. Mana penghasilan PPh Badan yang bukan objek PPN? Mana DPP PPN yang tidak termasuk penghasilan PPh Badan? Contoh, ada penyerahan antar cabang, pusat cabang, gitu ya. Kemudian pemakaian sendiri-sendiri atau pengalian atau penjualan aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualkan, atau bahkan ada ekspor. Untuk apa? Ekspor jasa, misalkan perawatan di luar negeri dan pengembalian perawatan sewa, ya. Kemudian ada yang namanya beda waktu penerbitan faktur pajak dan pengakuan nota retur atau nota pembatalan. Yang keempat, ya, kenapa penyebab selisih? Karena selisih kurs, teman-teman. Pencatatan pada pembukuan dengan penerbitan faktur pajak serta ada yang namanya down payment atau pembayaran uang muka. Nah, kemudian juga ada biaya fiskal terkait dengan piutang tak tertagih, teman-teman. Maka dipastikan bahwa kalau misalkan piutang itu tidak dapat ditagih, gitu ya, dan memang itu sudah ketok palu, gitu ya, artinya sudah ada keputusan dari pengadilan, gitu ya, bahwa memang merujuk ke pasal 6, gitu ya, sesuai dengan kriterianya. Kalau memang itu bisa, ya berarti memenuhi syarat pasal 6. Kalau nggak bisa, ada satu poin aja yang miss, gitu ya, itu nggak bisa dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto, teman-teman. Juga kadang-kadang piutang itu berasal dari transaksi bisnis dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau bahasa sehari-harinya afiliasi, gitu ya. Ya, ini yang harus diperhatikan oleh kita, ya, pada saat nantinya pembebanan, ya, terkait dengan biaya fiskal piutang tak tertagih, gitu ya. Apakah dia sudah dibebankan, ada perjanjian tertulis, ada pengakuan, kemudian dia juga sudah kasih ke mana? Ke DJP. Nah, ini juga ke pengadilan yang tadi saya sampaikan juga sudah dipublikasikan, teman-teman. Nah, persyaratan tidak berlaku bagi nilai piutang sampai dengan 100 juta. Nah, ini misalkan KUKSR, kredit usaha tani, KPR/SS, kredit kecil lainnya, dan debitur kecil lainnya, ya, teman-teman. Nah, berarti nanti ada daftar nominal dong. Kalau untuk piutang tak tertagih harus disiapkan, teman-teman. Daftarnya ada apa? Nama, NPWP, alamat, dan lain sebagainya. Untuk apa tujuannya? Untuk dibebankan, teman-teman. Nah, inilah daftar yang memang harus disiapkan untuk mengajukan bahwa biaya itu benar-benar otentik, secara data valid, bisa dibuktikan, teman-teman, ya, aspek pembuktiannya. Untuk sumbangan juga harus sesuai, ya, teman-teman. Kemarin juga saya sudah sampaikan, sumbangan itu yang sesuai dengan undang-undang, ya. Kemudian syarat pengurangan biaya sumbangan juga tidak melebihi nih, teman-teman, 5% dari penghasilan neto fiskal, ya. Kemudian kalau kita melakukan rekonsiliasi, maka kalau dia biaya PPh, PPN, sanksi perpajakan sudah pasti koreksinya adalah koreksi positif. Biaya-biaya ini ketika dibebankan di laporan keuangan, maka yang seharusnya misalkan 100 dikoreksi berarti 0, teman-teman. Berarti kalau biaya itu dikurangkan, penghasilannya bakal naik, teman-teman. Nah, makanya disebut sebagai koreksi fiskal positif. Dari sisi biayanya dikoreksi. Berarti yang dibebankan di laporan keuangan terkoreksi positif, berarti biayanya itu tidak diperkenankan menurut pajak, sehingga labanya meningkat, gitu ya. Kemudian, ya, ini kalau misalkan dianggap sebagai biaya fiskal, berarti PPN juga terkait dengan PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan itu juga harus benar-benar telah dibayar dan berkenaan dengan 3M, teman-teman. Ya, juga ada isu terkait dengan biaya bunga pinjaman, teman-teman. Kalau misalkan ternyata biaya pinjaman itu dari pemegang saham, nah ini nggak bisa, teman-teman.
kalau dijadikan sebagai pengurang karena nggak ada memenuhi syarat. Ya kalau misalkan dia mau, nah apakah itu memenuhi syarat sesuai dengan PP 94 tahun 2010 kalau misalkan ada pinjaman tanpa bunga, teman-teman. Karena apa? Saya pernah nangani kasus untuk pinjaman ini ya antar company atau afiliasi intercompany. Ini dikejar apa? Bunganya, teman-teman. Bisa PPh 23, bisa juga PPh pasal 26 kalau hubungannya dengan pemegang saham yang ada di luar negeri. Ya, untuk biaya bunga pinjaman selain yang ini, teman-teman, terkait dengan deposito. Nah, deposito itu merupakan objek final, teman-teman. Jadi jelas ya, teman-teman, kalau misalkan dia minjem ternyata pinjamannya itu uangnya untuk dijadikan deposito, dia dapat bunga, bunganya kan final. Gitu ya. Jelas ya. Nah, maka harus terkoreksi. Juga biaya fiskal bunga pinjaman, nah ini harus memenuhi PP 94, teman-teman. Kalau kondisinya pinjaman tanpa bunga, itu berasal dari mana? Pemegang saham itu sendiri, disetor, dan dalam tidak keadaan rugi. Misalkan intercompany, perusahaannya rugi, bisa kasih pinjaman. Nah, berarti kan dipertanyakan dong, uangnya dari mana? Ya, maka merujuk ke PP 94 tahun 2010, nggak boleh nih kalau Anda memberikan pinjaman dalam keadaan rugi, gitu. Ya, nah pinjamannya boleh dilakukan dengan kondisi di mana perusahaan itu memang sedang butuh secara finansial atau kesulitan untuk kelangsungan usahanya, gitu ya. Nah, untuk biaya pinjaman ya nanti ada jumlah rata-ratanya. Kalau kita kaitkan dengan apa, teman-teman? Ilustrasinya gini. Ini adalah bagaimana nanti teman-teman menghitung rata-rata pinjaman itu berapa sih yang boleh ya. Contohnya tahun 2019 dia dapat pinjaman nih si PT ABC dari pihak ketiga. Batas maksimumnya 200 juta, tingkat bunga pinjamannya 20%. Nah, dari sisa jumlah tersebut ya, dari jumlah tersebut diambil Februari sampai dengan 125 juta. Nah, kemudian di bulan Juni diambil lagi 25 juta ya. Kemudian sisanya 50. Jadi kan ibaratnya ini plafon ya teman-teman, plafonnya diambil sekian. Nah berarti kan dari bulan Februari sampai Maret 25, April sampai Agustus 46, September sampai Desember 50 juta. Ini dana yang ditempatin dalam deposito nih teman-teman ya. Nah berarti bunga yang dapat dibebankan sebagai biaya nanti teman-teman lakukan rata-rata pinjaman tuh berapa jangka waktunya ya. Maka di sini Februari sampai Mei 125, Januari kan 0. Kenapa Pak? Dia baru starting di Februari, teman-teman. Ya, 0, 125, Juni ke Juli. Nah, dia bilang 125 kan di Februari, dia Juni ambil lagi 25. Berarti 125 tambah 25. Nah, berarti 150. Kemudian Agustus sampai dengan Desember. Nah, perhatikan di sini, tadi kan 125 tambah 25 sampai dengan Juni. Nah, diambil lagi di Agustus 50, berarti 200, teman-teman. Ya. Nah, dari jangka waktu bulannya Januari nggak ada, berarti 0. Februari ke Maret berarti 4 bulan. Berarti 4 kali 125, 500. Kemudian Juni sampai Juli 2 bulan. 2 kali 150, 300. Dan ini dari Agustus sampai Desember 5 bulan, teman-teman, 1 miliar. Berarti totalkan 1,8 M dibagi dengan 12 dapat rata-rata pinjamannya 150 juta. Sedangkan untuk depositonya kan ada rata-rata nih dana berupa deposito, teman-teman. Maka deposito itu tadi ada 25, 46, 50. Berarti kan ada penambahan ya, teman-teman, dari 25 ke 46 ke 50 ya. Kemudian dari Januari kan dia startingnya Februari ya, berarti 0 di sini. Februari Maret 2 bulan. 2 bulan kali 25 50. April ke Agustus berarti 5 bulan. 5 bulan kali 46 juta 230. Ini September to Desember ya, ini 4 bulan. Dari September ke Desember 4 bulan, berarti 50 kali 4 200. Kita jumlahkan dapat 480 bagi 12 40 juta. Nah, yang boleh dibebankan sebagai biaya jika teman-teman nanti ya ditanya oleh Fiskus, teman-teman bisa jawab bahwa rata-rata
deposito dengan rata-rata bunga pinjamannya gitu ya. Tadi kan dapat 40 juta untuk rata-rata deposito, sedangkan untuk rata-rata pinjamannya 150 juta. Berarti yang boleh selisihnya teman-teman 150 kurang 40 kali 20%, dapat 22 juta. Gitu ya teman-teman. Nantinya ilustrasi ini sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman aplikasikan, terutama dalam mengkoreksi laporan keuangan yang untuk tujuan perpajakan, yaitu biaya dan penghasilannya ya. Sudah mengerti untuk penghasilan non final, final dan non objek serta biayanya teman-teman. Nah, ada yang mesti teman-teman perhatikan juga terkait dengan Permenkyu atau PMK 169 terkait dengan yaitu debt equity ratio antara utang sama modal. Kalau tadi kan utangnya untuk penghasilan deposito, sifatnya final teman-teman. Nah, dengan kata lain teman-teman, ini ada komposisi yang diatur di DJP. Anda boleh mengakui biaya terkait dengan pinjaman gitu ya, atau biaya bunga. Utang Anda nggak boleh melebihi 4:1 dengan modal teman-teman ya. Kalau ada, maka nanti akan ada koreksi. Kita hitung dulu rata-rata utangnya dengan rata-rata modal. Utang ada jangka pendek, ada jangka panjang, termasuk interest bearing debt atau saldo utang dagang yang memang dibebani bunga teman-teman, ataupun yang dikaitkan dengan utang itu juga bisa terkait dengan apa? Pembiayaan teman-teman ya. Contohnya apa? Financial lease ya, terkait dengan leasing gitu ya. Kemudian juga saldo modal, nanti teman-teman harus perhatikan di ekuitasnya ya. Nah, apabila ada pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa, itu juga harus dihitung terkait dengan DR-nya ya teman-teman. Maka perhitungan DR-nya 4:1 ya. Biaya pinjaman yang dapat dikreditkan dalam menghitung penghasilan kena pajak atau deductible expense. Biaya pinjaman itu sebesar DR-nya teman-teman. Jadi perhatikan biaya pinjaman harus sebesar 4:1 dari sisi debt equity ratio. Dan prinsipnya teman-teman harus perhatikan pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang PPH. Ya, tadi yang saya sampaikan deductible, non-deductible. Kemudian ini inline dengan yang di awal kita pelajari, yaitu hubungan istimewa teman-teman. Sehingga ini harus sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha teman-teman. Kalau dia saldo ekuitasnya 0 atau negatif, maka seluruh biaya pinjaman itu adalah non-deductible expenses. Jadi perhatikan teman-teman, kalau ada biaya pinjaman itu dibebankan di laporan keuangan, kalau ekuitasnya bahkan 0 atau negatif, maka seluruh biaya pinjaman terkoreksi yang dianggap sebagai non-deductible expense teman-teman. Biaya pinjaman itu ya yang ditanggung sehubungan dengan peminjaman dana meliputi apa? Ada bunga pinjaman, diskonto dan premium dengan pinjaman, biaya pinjaman yang terjadi karena perolehan pinjaman atau arrangement of borrowings ya, dan juga beban keuangan dalam sewa pembiayaan teman-teman. Ada juga biaya imbalan karena jaminan pengembalian hutang dan selisih kurs ya teman-teman yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing. Itu ya teman-teman. Oke, nah untuk melihat bagaimana ada pengecualian juga gitu ya. Nah, berarti kan kalau kita bicara utang dan modal, apakah semuanya sektor bisnis terdampak? Nah, khusus untuk bank, ya bank itu diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Itu juga ada Bank Indonesia. Juga lembaga pembiayaan teman-teman. Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, ya. Itu juga yang diatur ya teman-teman dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan ya. Juga perusahaan asuransi. Nah, ini juga ada pengecualian terkait dengan DER tadi teman-teman ya. Bisa asuransi dan reasuransi ya, perusahaan asuransi, asuransi syariah, reasuransi
syariah yang menjalankan usaha asuransi dan reasuransi yang dimaksud sebagai apa? WP yang adanya pengecualian untuk membuat DER, teman-teman. Itu ya. Lanjut. Nah, berarti pengecualiannya ada lagi. Bukan selain itu saja, teman-teman, untuk pertambangan migas, pertambangan umum, ya, dan pertambangan lainnya terkait dengan apa? Kontrak bagi hasil, kontrak karya, dan perjanjian kerjasama serta penguasaan pertambangan. Nah, dalam kontrak atau perjanjian ini mengatur atau mencantumkan ketentuan mengenai batasan perbandingan antara utang dan modal dan juga berlaku sampai berakhirnya kontrak atau perjanjian, juga terkait dengan seluruh penghasilan yang dikenakan PPh final ya. Nah, itu diatur sendiri kan. Contoh apa? Misal kita bicara PP 23 tahun 2018 junto PP 55 tahun 2022 terkait dengan peredaran bruto tertentu, itu sudah diatur sendiri di PP, peraturan pemerintah ya. Sedangkan untuk yang usaha yang tadi perbankan, pembiayaan, nah salah satunya tadi juga infrastruktur ya. Nah, ini ya, usaha di bidang infrastruktur juga pengecualian ya. Maka nanti WP dilaporkan ke Dirjen Pajak. Nah, jika biaya tidak dilaporkan ya, biaya pinjaman non deductible expense. Nah, itu caranya per 25 PJ 2017. Kalau ada rekonsiliasi lagi tadi, bisa usaha sendiri, bisa juga terkait dengan kerjasama. Nah, biaya itu ada yang namanya biaya yang udah kegabung nih, misalkan antara non final sama final dan non objek. Nah, koreksi positif ya untuk biaya terkait dengan penghasilan objek final, objek yang non final dan objek bukan objek gitu ya. Bagaimana teman-teman sudah melakukan rekonsiliasi fiskal. Nah, kalau ternyata biaya itu ternyata bagian dari joint cost gitu ya. Misal biaya 3M penghasilan objek pajak PPh. Nah, kita sudah rekonsiliasi nih biaya usaha yang sifatnya joint cost ya. Yang mana penghasilan yang objek PPh, yang bukan objek, dan juga yang objeknya non final. Berarti ya, kita lakukannya untuk biaya usaha joint cost seperti apa? Ya, kalau itu tidak bisa dipisahkan teman-teman, maka salah satu kuncinya adalah teman-teman lakukan perhitungan proporsional setelah menyesuaikan dengan aturan pajak, teman-teman. Jadi ada proporsional. Gimana caranya? Contoh, perusahaan ini penghasilannya 600 miliar. Total beban keseluruhannya 450 miliar, teman-teman. Nah, beban tersebut dikeluarkan untuk memperoleh semua penghasilan yang diterima. Berarti 600 miliar ini di backup dengan beban 450. Tapi dari penghasilan tersebut 100 miliarnya adalah penghasilan sifatnya final. Berarti 600 kurang 100 penghasilan yang non finalnya itu adalah 500, teman-teman. Nah, sedangkan perusahaan nggak bisa nih mengidentifikasi secara spesifik terkait dengan apa? Penghasilan final itu apakah yang dimaksud dengan penghasilan kena pajak perusahaan itu dari 600? Oh tidak, teman-teman. Berarti penghasilan kena pajaknya Anda harus hitung terlebih dahulu. Kenapa? Karena ada penghasilan yang sifatnya final, teman-teman. Maka kalau kita mau cari nih, ilustrasi ini akan sangat membantu teman-teman kalau ternyata beban tersebut sudah kecampur aduk, teman-teman. Nah, berarti kita pisahinnya gimana? Ya, kita lihat ya. Kita jawab dalam miliar. Penghasilan dikenakan pajak final sebesar 100 akan dikoreksi negatif. Jelas ya? Karena penghasilannya sifatnya final, teman-teman. Nah, ini jelas 100 miliar sifatnya final, teman-teman. Maka dari 600 ini Anda harus kurangkan dulu dengan ya yang 100. Nah, ini koreksinya adalah koreksi negatif, teman-teman. Nah, berarti sudah jelas di bawah sini bahwa dia menimbulkan koreksi negatif. Ya, 100 ini sudah koreksi negatif. Nah, beban yang menjadi pengurang
berarti kita alokasikan teman-teman yang non final 500 bagi totalnya kali, nah ini biayanya 4,5 berarti 375 teman-teman yang boleh menjadi pengurang. Nah berarti 500 Anda kurangkan dengan 375 teman-teman ya. 500 ini setelah diproporsionalkan biaya yang boleh sekian, berarti ini dikurangi gitu ya. Nah berarti yang menjadi penghasilan kena pajak adalah 125 miliar ya teman-teman.